Hands on fire must have lost your wits, yeah. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, outrun my young. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than a bullet. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, outrun my young. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than a bullet. Saya Siti Nurkilah akan memaparkan tentang pengertian Project Based Learning atau PJBL. Pengertian menurut Grant 2002, model pembelajaran PJBL berpusat pada siswa untuk melakukan investigasi mendalam terhadap suatu topik. Secara konstruktif, melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata dan relevan. Menurut Kemdikbud 2013, model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan menginvestigasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam aktivitas secara nyata. Mengapa PJBL itu penting? PJBL penting karena yang pertama, Project Based Learning ini menuntut siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti kolaborasi dan refleksi. Yang kedua, siswa menjadi lebih percaya diri berbicara dengan kelompok, termasuk orang dewasa. Yang ketiga, meningkatkan antusiasme siswa untuk belajar. Pembelajaran berbasis proyek ini menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Dalam model pembelajaran memiliki sintak atau tahapan yang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran. Berikut ini penerapan Project Based Learning atau PJBL. Dalam langkah-langkah Project Based Learning PJBL, yang pertama yaitu menentuan pertanyaan mendasar, yang kedua menyusun rencana proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat monitoring, yang kelima menguji hasil, dan yang keenam yaitu evaluasi pengalaman. Dalam langkah Project Based Learning PJBL, yang pertama penentuan pertanyaan mendasar. Start with the essential question. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk peserta didik. Topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi sebuah proyek atau karya yang menarik. Selanjutnya, langkah-langkah Project Based Learning tahap kedua yaitu mendesain atau menyusun perencanaan proyek. Pada tahap ini, guru memberikan keleluasan kepada peserta didik untuk berkreasi tentang proyek yang akan mereka kerjakan, dari proses pengembangan proyek seperti proyek apa yang mereka buat, tugas masing-masing anggota kelompok, hingga presentasi atau penyerahan proyek. Proses ini dilakukan melalui bertanya kepada narasumber, diskusi dengan pengajar atau siswa lain, kajian literatur berupa buku maupun pencarian di internet. Tahap ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatan. Pada tahap ini, peserta didik berkolaborasi dengan teman sekelompoknya untuk merencanakan beberapa hal, seperti kapan mereka membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, membuat deadline penyelesaian proyek, hingga dipresentasikan. Proyek ini tidak harus selesai dalam satu pertemuan. Misalnya bisa diselesaikan dalam 3 atau sampai 4 pertemuan.
Tahap keempat yaitu memonitor perkembangan proyek. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap prosesnya. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Apakah proyek yang dikembangkan sudah sesuai dengan perencanaan atau sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan? Jika diperlukan, guru dapat memberikan saran tentang masalah yang dihadapi peserta didik terkait proyek yang sedang mereka kerjakan. Tahapan kelima yaitu menguji proses dan hasil belajar. Setelah peserta didik menyelesaikan proyek dan mengumpulkannya, guru harus menguji atau mengevaluasi hasil proyek peserta didik. Dengan demikian, nantinya guru dapat memberikan umpan balik atau penguatan dan sejenisnya. Tahapan terakhir yaitu melakukan evaluasi pengalaman belajar. Selain melakukan penilaian berupa pengujian proses dan hasil belajar, guru juga memfasilitasi peserta didik untuk berpikir dengan mengingat kembali hal-hal yang telah mereka dapatkan dan mempelajari selama melakukan suatu proyek. Kesulitan apa yang mereka dapatkan, lalu hal-hal apa saja yang masih perlu diperbaiki sehingga proyek yang akan datang dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, penilaian pembelajaran berbasis proyek. Penilaian pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis proyek harus dilakukan secara menyeluruh terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh siswa dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Pada penilaian pembelajaran berbasis proyek, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. Kedua, relevansi. Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. 3. Keaslian. Proyek yang dilakukan oleh peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Penerapan model pembelajaran project-based learning. Penerapan model pembelajaran project-based learning bisa diterapkan pada kelas 6 semester 1. Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Alasannya, karena kelas 6 tema 1 subtema 1, pembelajaran materi IPA tentang perkembangan tumbuhan, cocok dilakukan dengan model project-based learning dan sesuai dengan langkah project-based learning. Serta dengan menggunakan model proyek ini, siswa akan paham dan lebih tahu secara langsung bagaimana proses perkembangan tanaman. Kelebihan model pembelajaran project-based learning. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu dihargai. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks, meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kekurangan model pembelajaran project-based learning. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya yang cukup banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana guru memegang peran utama di kelas. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok.